kita ke properties. Nanti akan muncul layar properties seperti ini. Lalu kita lihat yang ini teman-teman, line type scale. Lalu kita ubah line type scale-nya, bisa diperbesar, kita coba-coba apakah garisnya akan bertambah besar. Kalau masih kurang besar, kita perbesar lagi teman-teman, sampai dia menjadi notasi yang bisa terlihat. Nah, mungkin segini sudah cukup. Jadi line type scale-nya ini kita perbesar 25 kali dari line type scale yang semula. Lalu kalau sudah, kita close aja layar properties-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita baru gambar as bangunan teman-teman. Berikutnya kita akan menggambar elemen balok girdernya. Karena tadi elemen balok girdernya berukuran lebarnya 200 mm dengan panjangnya itu 5850 mm. Nah, untuk 10 mm-nya ini adalah tebal dari webnya atau badan dari girdernya, balok girdernya. Jadi kita akan buat dengan dimensi seperti ini. Pertama kita ke layar properties, lalu kita aktifkan balok girder. Kita klik balok girder, layarnya. Kita klik, lalu kita klik checklist hijau di sini. Lalu oh ya, jangan lupa teman-teman kita aktifkan. Di sini ada tulisan on ya. Kalau misalkan lampunya biru atau mati, kita aktifkan dulu. Karena kita harus memastikan layar yang akan kita gunakan itu dalam posisi aktif atau on. Kalau sudah checklist seperti ini statusnya, berarti kita sedang mengaktifkan layar balok girder. Lalu kalau warnanya mau dibedakan, bisa di color. Di sini di color kita bedakan warnanya. Kita pakai warna misalkan warna hijau misalkan. Kalau sudah, kita close. Yang pertama kita lakukan, kita bisa menggunakan polyline. Jadi bedanya line dengan polyline ini, kalau polyline ini kita bisa membuat garis tanpa terputus dengan sehingga menjadi satu kesatuan. Kalau garis line ini, garis yang kita buat itu nanti akan berpisah satu sama lain atau tidak dalam satu kesatuan. Kita pilih yang polyline. Lalu kita klik di sembarang tempat, bebas aja dulu. Misalkan di sebelah sini ya. Kita bebas dulu di sini. Lalu kita arahkan kursor kita ke bawah, lalu kita ketik 200. Karena dalam satuan milimeter. Lalu tekan enter. Oke, lalu kita ke kanan. Kursor kita arahkan ke kanan. Lalu kita ketik 5850. Ini dalam satuan milimeter. Seperti ini. Lalu kita arahkan ke atas. Ini kita arahkan 200 juga. Lalu kita tutup garisnya. Seperti ini. Lalu enter. Nah, ini tadi untuk bagian webnya, bagian flange-nya atau sayap dari balok girdernya. Lalu tadi tebal dari web atau badan bajanya ini sebesar 10 mm. Jadi kita gambar di tengah-tengah ya teman-teman. Kita pilih polyline dulu. Kita klik lagi polyline. Lalu kita arahkan kursor kita ke sini teman-teman. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Yang penting ada di tengah-tengahnya. Sehingga nanti ada tulisan midpoint. Midpoint di sini, lalu kita klik. Nah, sehingga kita membuat garis baru di tengah-tengah dari baloknya. Seperti ini. Kalau sudah, ini saya zoom sedikit. Lalu kita select garis tengahnya ini. Garis tengahnya kita select. Lalu kita pilih tools offset. Offset. Lalu kita offset atau buat garis jajar dari garis tengah ini. Kita klik di sini. Diklik di sebelah kirinya. Lalu kita arahkan kursor kita ke atas. Lalu kita ketik 5 atau 5 mm. Nah, sehingga seperti ini teman-teman.
Jadi kita bikin garis jajar sejauh 5 mm ke atas, lalu sejauh 5 mm ke bawah. Jadi ada 2 garis yang akan terbentuk dari garis yang di tengahnya. Nah, kalau sudah, ini garis tengahnya bisa kita buang karena kita tidak menggunakannya. Kita delete, kita select, lalu kita delete. Nah, jadi ini adalah potongan dari balok girder berukuran 500 kali 200 mm. Nah, ini kita baru jadi satu ya, teman-teman. Nanti bisa kita copy aja, kita kita letakkan di masing-masing as bangunannya. Ini bisa kita select dulu, lalu kita group, kita select semua, kita group, kita klik group di sebelah kanan atas, agar tadi garis yang terpisah tadi ini jadi satu kesatuan. Nah, ini jadi sebuah grup lah istilahnya, jadi sebuah grup. Lalu kita tinggal copy aja, teman-teman. Kita copy ke masing-masing as dari bangunannya. Caranya tinggal kita select, lalu kita klik copy di pojok di bagian kiri atas. Nah, titik yang akan kita copy adalah titik tengah ini, teman-teman. Yang ada gambar segitiganya, tulisannya midpoint. Kita select, lalu kita klik di ujung dari garis asnya, seperti ini. Nah, dia akan jadi menyatu dengan garis as yang tadi. Nah, ini kita lakukan terus-menerus, teman-teman. Kita copy aja langsung. Kita tinggal klik aja, karena masih dalam posisi mengcopy. Kita tinggal klik aja di ujung-ujung dari garis asnya. Kita klik-klik aja, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi yang tadi udah terpasang udah jadi seperti ini. Kalau yang tadi ini yang gambar awalnya kita bisa delete. Kita klik, kita select, lalu kita delete. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini untuk gambar balok girdernya sudah terpasang sesuai dengan as bangunannya. Lalu tahapan berikutnya kita akan menggambar balok diafragma, teman-teman. Balok diafragma. Diafragma ini punya spesifikasi berukuran WF 250 kali 125. Berarti lebar sayapnya itu adalah 125. Seperti ini, teman-teman. Kalau tadi kan lebar sayapnya 200. Sekarang lebar sayapnya 125. Dengan panjang satu balok girder ini, satu balok diafragma ini sebesar 1490 mm. Yang nanti akan ditempatkan atau diletakkan di antara masing-masing balok girder yang tadi sudah kita buat. Caranya sama kayak tadi, teman-teman. Kita aktifkan dulu layarnya, layar properties, kita pilih balok diafragma atau diafragma beam, lalu kita aktifkan. Lalu bisa kita pilih warna yang lain, misalkan warna kuning, mungkin warna kuning boleh. Lalu kita close dari layar propertiesnya. Tadi ini caranya sama, teman-teman, sama seperti membuat balok girder yang tadi. Caranya kita bisa pakai polyline, lalu kita klik di sembarang tempat, klik kiri aja di sini misalkan. Lalu kita tarik ke kanan atau ke kiri boleh. Kita tarik horizontal itu sejauh 125 mm. Lalu kita klik enter. Lalu kita tarik kursor ke bawah dan kita masukkan dimensi 1490 mm. Lalu kita klik, kita tekan enter. Lalu kita ke kiri juga sama, ke kiri ini 125 mm.
Lalu ke atas, ini kita tutup aja, kita langsung ke titik ujungnya ini, lalu kita klik enter lagi. Seperti ini teman-teman. Lalu kalau sudah, ini udah jadi bagian sayapnya ya teman-teman. Lalu kita pilih lagi polyline. Nah, ini sama seperti tadi, kita pilih lagi polyline. Lalu kita gambar dari ujung yang tengah sini, ujung atas. Lalu kita tarik ke bawah teman-teman, sampai ketemu ujung bawahnya lagi, yaitu midpointnya juga. Lalu kita klik lagi, lalu kita tekan enter. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan offset bagian tengahnya ini tadi, sama seperti balok girder. Kita select bagian tengahnya ini, garis tengahnya ini, lalu kita pilih offset. Ya, ini sama seperti tadi, offset fungsinya untuk membuat garis sejajar. Lalu kita pilih satu titik yang ada di garisnya, bebas. Kalau saya pilihnya di atas. Lalu kita offset dia ke kanan. Kalau tadi kan ke atas dan ke bawah. Kalau sekarang kita ke kanan dan ke kiri, yaitu sejauh 3 mm. Karena tadi tebal dari badan bajaknya itu setebal 6 mm. Lalu kita masukkan angka 3, lalu kita enter. Nah, ini bisa ke kanan dan ke kiri. Kalau pilihannya ke kanan dulu, berarti kita arahkan kursor kita ke kanan, lalu kita klik kiri. Lalu selanjutnya kita arahkan kursor, kita klik lagi garis tengahnya, kita arahkan ke kiri. Lalu klik kiri lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, bisa kita tekan escape di keyboard, sehingga keluar dari perintah offset tadi. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lalu kita hapus garis tengahnya, lalu kita buat grup lagi. Kita select garis ini, kita select garis semuanya ini, kita garis, lalu kita pilih grup, kita klik grup yang ada di pojok kanan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini udah jadi untuk diafragma beamnya. Jadi diafragma beam ini nanti akan diletakkan di antara balok girdernya teman-teman. Jadi berfungsi sebagai pengaku. Kalau di gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sebagai pengaku kita letakkan dia, kita select aja lagi, kita select. Lalu kita klik copy, kita copy masing-masing. Kita tempatkan kursor kita di pojok kiri atas, misalkan di sini, sebagai titik untuk mengkopinya. Lalu kita klik lagi di pojok sini teman-teman. Oh, tadi mungkin ada yang harus dimatikan. Nah, di sini teman-teman bisa. Jadi di garis tengahnya, di garis as yang tadi, kita klik lagi. Jadi mungkin snapnya kita matikan sedikit ya. Sebentar, kita ulang lagi sedikit ya teman-teman. Tadi kita sudah buat balok girder, balok diafragmanya ini. Kita select, lalu kita copy ke titik sebelah sini teman-teman. Jadi dia menghubungkan antara web atau badan dari bajanya dengan badan dari baja girder yang lain. Jadi seperti ini teman-teman ilustrasinya. Jadi dia bukan ada di as, bukan ada di garis as teman-teman, tapi dia ada di sisi dari badan bajanya. Seperti itu. Nah, karena kita masih dalam tahap mengcopy di sini, ini kita copy aja lagi di titik yang lain. Di sebelah sini, di sebelah sini juga. Kita copy, kita klik-klik aja, sampai semua balok girder ini terpasang.
Kita copy lagi, pasangnya di sini ya teman-teman, di bagian dari badan atau web dari balok girdernya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman cara pemasangannya. Karena nanti kalau digambar detail, dia akan menampilkan sambungan bautnya dan mungkin sambungan plat sambungnya juga nanti akan ditampilkan. Nah, ini kita baru memasang elemen-elemen struktural utamanya. Seperti ini teman-teman. Karena diafragma beam yang warna kuning ini ada 3 ya, ada di kiri, ada di tengah, dan ada di kanan. Kita tinggal select aja semua balok girdernya ini, balok diafragmanya ini. Yang warna kuning kita select satu-satu. Kita select ya. Lalu kita copy. Kita copy titik tengah dari balok girdernya, misalkan. Kita klik copy, di sini kita klik copy. Lalu kita klik ini teman-teman, garis tengah dari balok diafragma. Ini ada simbolnya segitiga atau tulisannya midpoint. Di sini kita klik. Nah, jadi dia akan tercopy semua. Lalu kita arahkan dia ke tengah dari balok girdernya atau balok yang warna hijau ini. Kita cari aja titik tengahnya di mana. Titik tengah tuh biasanya tulisannya midpoint atau ada simbol segitiga. Jadi kalau kita zoom out jadi seperti ini teman-teman. Nah, midpoint ini harus dicari sendiri. Ya, kita bisa meraba-raba sampai kursor kita menemukan segitiga seperti ini. Lalu kita klik. Jadi yang tengah sudah terpasang. Lalu enter. Nah, yang kiri juga sama, yang kanan, sorry. Ya, untuk yang kanan juga sama, kita copy aja. Yang sudah terpasang, balok diafragmanya yang warna kuning. Kita copy. Dan titik untuk mengkopinya ini sekarang kita geser lagi ke kanan. Karena kita akan memasang di sebelah kanan. Yaitu titik yang endpoint yang ada di sebelah kanan dari balok girdernya. Atau balok diafragmanya. Lalu kita geser kursor kita ke kanan. Lalu kita klik di pojok sini teman-teman. Ada di pojok kanan dari balok girdernya yang warna hijau. Kita klik kiri lagi, lalu kita tekan enter. Nah, kira-kira jadi seperti ini teman-teman ketika balok girder dan balok diafragmanya sudah terpasang. Jadi ini sistem struktur utama dari sistem struktur atas dari jembatan girder bentang pendek. Nah, lebih baik tahap selanjutnya kita bisa menambahkan dimensi ya teman-teman. Bisa dimensi agar kita nanti nggak bingung menentukan lokasi-lokasi dari elemen bangunan yang lainnya. Nah, ini kita hapus saja yang tidak terpakai. Sekarang kita akan masuk ke tahap penambahan dimensi dulu aja. Jadi dimensinya kita pasang dulu nih, berapa panjangnya, berapa lebarnya. Nah, kita akan setting format dimensi dulu ya. Setting format dimensi itu kita bisa pakai perintah atau komen, yaitu dim style. Kita ketik, kita ketik di komen, lalu kita ketik dim style seperti ini. Dim style nanti akan keluar pilihannya, lalu kita klik di dim style-nya ini. Nah, jadi dim style ini atau dimension style manager ini berfungsi untuk kita mengatur format bagaimana penulisan kita, bentuk hurufnya, warnanya, terus
besar kecilnya anak panah dari dimensi kita atur di sini. Lalu kita pilih yang anotatif aja teman-teman. Kita klik yang anotatif yang di sebelah kiri. Jadi anotatif itu adalah sebuah fitur. Jadi fiturnya itu akan mengskalakan secara otomatis sesuai dengan skala gambar kita. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan format anotatif, jadi misalkan teman-teman membuat dimensi dengan ukuran huruf itu misalkan 2 mm di kertas, di ukuran asli. Nanti di kertas dia akan menyesuaikan dengan skala berapapun. Jadi di kertas akan selalu 2 mm dengan skala berapapun. Itu fungsinya anotatif. Kita klik anotatif, lalu kita pilih modify. Nah, di modify ini kita akan modify beberapa hal, teman-teman. Yang kita modify adalah ini nggak perlu diubah ya colornya. Colornya tergantung selera, teman-teman. Bisa kuning, bisa merah, terserah. Kalau mungkin lebih menarik, lebih terlihat, agar lebih terlihat, bisa warna merah misalkan. Lalu line type-nya by block aja, lalu line weight-nya juga by block. Tebal tipisnya garis. Jadi line type ini kan tadi formatnya bisa ke format putus-putus atau mungkin format garis lurus aja. Lalu untuk line weight ini kalau dimensi ya, kalau format untuk dimension atau notasi dimensi, ini biasanya dia lebih tipis dari objek bangunan atau gambar bangunannya. Jadi misalkan kita pilih yang 0,15 mm untuk ketebalan dari garis dimensi. Lalu baseline spacing ini bisa diatur, boleh kita jadikan 3 juga boleh sebenarnya. Atau nggak usah diganti juga nggak apa-apa, baseline spacing nggak terlalu berpengaruh. Lalu sisanya nggak perlu ada yang diatur. Lalu kita masuk ke simbol and arrow. Simbol and arrow ini adalah simbol dari ujung dimensinya. Bisa anak panah, bisa dot, atau bisa garis seperti ini. Tapi biasanya saya menggunakan yang close arrow, yang close field. Lalu ukuran dari anak panahnya bisa kita atur. Ini ukuran 2,5. Jadi nanti berapapun ukuran skala gambarnya, ketika akan dicetak di kertas, dia akan selalu berukuran 2,5. Jadi kita tidak mengatur manual ukurannya, bisa diperbesar atau diperkecil, jadi kita nggak perlu melakukan itu. Lalu berikutnya, kita akan masuk teks. Lalu untuk teks ini yang kita atur adalah jenis hurufnya, bisa anotatif, bisa standar. Tapi biasanya kita pilih yang anotatif ya teman-teman. Kita pilih yang ini, yang titik 3. Di sebelah kanan ini ada titik 3. Kita setting dia anotatif. Lalu kita bisa pilih jenis hurufnya. Kalau jenis hurufnya biasanya kita pakai simplex. Untuk dimensi simplex. Use big font. Sebenarnya nggak usah use big font. Lalu width vektornya 1. Ini nggak usah dicentang. Ini nyetik kebalik. Untuk ketika ini efek-efek aja sebenarnya, nggak perlu ditambahkan. Lalu format size-nya ini anotatif ya teman-teman. Jadi berapapun berapapun ukuran dari tulisan kita, nanti di papernya atau di kertasnya akan selalu berukuran sama, yaitu 2,5. Kita pilih aja 2,5. Lalu kita pilih apply, lalu set current. Jadi ketika nanti kita menggunakan dimensi, otomatis selalu akan menggunakan format ini teman-teman. Lalu kita close. Lalu kita pilih yang anotatif. Di sini kita pilih yang anotatif. Kita ubah settingnya. Nah, nanti dia formatnya akan jadi seperti ini contohnya. Ada di sebelah kanan. Untuk yang lain tidak perlu ada yang diubah. Mungkin ini text alignment kita pilih yang ISO standar. Oke, kita pilih yang ISO standar. Lalu untuk yang lain, untuk fit ini nggak perlu ada yang diubah. Untuk primary units
ini kita bisa mengubah ini ketelitiannya atau precisionnya bisa 3 angka di belakang koma. Karena ini milimeter ya, kalau milimeter biasanya nggak usah ada berapa angka di belakang koma. Kecuali meter, kalau meter biasanya 3 angka di belakang koma satuannya. Jadi ini kita pilih yang 0. Lalu alternate unit tidak perlu ada di setting karena kita tidak menggunakan itu. Terus tolerance juga nggak perlu ada di setting juga. Jadi ini tergantung kebutuhan teman-teman mau setting atau enggak. Lalu kita pilih OK teman-teman. Lalu kita klik lagi notatif di sini. Setelah klik OK, tadi kita klik anotatif. Lalu kita pilih set current. Lalu close. Nah, sekarang kita mau menambahkan dimensi dari jarak antara balok girder ini, yang warna hijau ini. Jadi jarak as ke as atau jarak garis asnya ini berapa, kita bisa tambahkan. Kita pilih dimension, atau kita ketik dim di keyboard, lalu tekan enter. Nah, skalanya ini nanti bisa kita atur teman-teman. Jadi sesuai dengan skala gambar kita, mau kita atur berapa. Jadi kalau misalkan untuk sideline seperti ini skalanya bisa kita atur atau kita bisa tentukan berapa. Biasanya kalau sideline itu sekitar 1:100 atau 1:200. Jadi bisa kita setting. Kita ketik dim. Lalu kita arahkan. Oh sorry. Ketik dim lagi. Kita arahkan kursor kita ke as dari masing-masing balok girder. Nah, ini kan masih terlalu kecil ya teman-teman. Cuman nanti akan di kertasnya ini dia akan menyesuaikan. Kalau kita pilih skalanya, kita bedakan skalanya. Tapi nanti aja teman-teman. Itu prosesnya nanti ketika akan melakukan plotting. Biasanya nanti kita setting lagi di plotting. Ini kita tinggal menambahkan aja teman-teman dimensi-dimensinya. Kita klik aja garis-garis dari as bangunannya. Ini kita klik lagi. Kita klik lagi as bangunannya. Pastikan ketika menambahkan dimensi ini tepat di as bangunannya ya teman-teman. Karena nanti ukurannya bisa berubah dimensinya. Bisa jadi nggak 1500. Jadi kita tambahkan satu-satu teman-teman. Kita klik-klik saja. Kalau misalkan nanti ini tulisannya masih terlalu kecil atau panahnya masih terlalu kecil, ini bisa kita setting lagi. Sesuai dengan skala gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pastikan kita sudah memasang yaitu 1500. Jadi jarak antara girdernya ini 1500. Masih terlalu kecil ya, ini bisa disetting tapi nanti ketika plotting saja, jadi biar sekalian. Nah, selanjutnya kita akan menggambar elemen dari bangunan yang lain, yaitu kita akan menggambar Strauss pile. Jadi Strauss pile itu jangan Strauss pile deh, kita gambar abutment aja. Abutment dulu aja karena abutment menyesuaikan dengan dari girdernya. Jadi abutment ini berukuran lebarnya ini 750, lalu ada lebar penguncinya ini 250 mm. Dengan panjang abutment itu sebesar 11 meter atau 11.000 mm. Ini abutmentnya.
Kita balik lagi, kita pilih, kita layer properties, kita aktifkan lagi layer abutment, teman-teman. Tadi kita sudah buat di awal, kita aktifkan layer abutment. Lalu kita pilih warnanya, kita bedakan saja. Kita bedakan jadi orange. Oke. Lalu kita close. Lalu berikutnya kita bisa pakai polyline. Kita klik lagi di sembarang tempat, misalkan di sebelah sini ya. Ini bebas aja. Lalu kita tekan, kita masukkan dimensinya itu 750. Untuk sebentar teman-teman, untuk lebarnya ya 750. Lebarnya ini 750. Lalu enter. Lalu panjang dari abutmennya ini sebesar 11.000 mm. Ke bawah itu 11.000. Lalu kita arahkan kursor kita ke kiri, itu sebesar 750 lagi, 750 mm. Lalu kita tutup abutmen kita sampai ketemu lagi di ujung atau titik start dari menggambar abutmennya. Nah, ini kita teruskan teman-teman, jangan kita escape dulu, jangan kita enter dulu, tapi masih di dalam perintah polyline. Karena tadi lebar penguncinya itu 250, kita masukkan dimensi 250. Lalu kita arahkan kursor kita ke bawah sampai ketemu 11 meter, atau bisa kita masukkan 11.000 mm. Lalu kita tekan enter. Kalau sudah, kita tekan enter lagi. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti satu abutmen ini jadi satu kesatuan. Garisnya ketika kita select salah satu garis, nah dia akan jadi satu kesatuan garis yang utuh. Seperti ini dulu. Lalu berikutnya kita akan memasang abutmen kita ke girder yang tadi sudah terpasang. Caranya kita select abutmennya, kita select, lalu kita klik move. Sekarang kita klik move. Atau kita bisa masukkan perintah move di command line. Kita pilih move, lalu enter. Lalu untuk move-nya ini akan kita letakkan tepat di ujungnya aja sebenarnya teman-teman. Ya di ujung dari abutmennya ini jaraknya sebesar 150. Oke. Nah, jadi untuk memasang abutmen ini kita klik aja. Terus kita tadi move, lalu kita klik titik move-nya ini di sebelah kiri teman-teman. Yang sebelah kiri tengah ini kita klik. Lalu kita arahkan dia ke sisi sebelah kiri sini teman-teman. Jadi karena ini sebelah kirinya, yang kita gambarkan sebelah kirinya dulu nih, abutmen sebelah kiri. Jadi kita klik di pojok kiri atas dari girdernya. Sebelah sini teman-teman. Nah, ini belum simetris ya. Nah, ini tingkat simetrisnya kita tambahkan aja, tinggal kita geser aja sebenarnya. Cara menggesernya tinggal kita klik lagi, kita select lagi, abutmennya kita select, lalu kita klik move, lalu kita klik di titik di abutmennya, kita klik di sini misalnya. Lalu kita arahkan kursor kita ke atas, lalu kita ketik 150, lalu enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seolah-olah abutmennya ini nanti ada di bawah dari balok girdernya. Jadi balok girdernya ini menumpu di abutmennya. Seperti itu teman-teman. Lalu kita select lagi abutmennya. Kita akan memasang abutmen yang sebelah kanan. Caranya tinggal kita select abutmennya. Lalu kita masukkan perintah mirror. Mirror. Lalu enter. Sekarang kita akan mirror
abutmentnya. Jadi mirror ini berfungsi untuk mencerminkan dari objek yang akan kita mirror. Jadi akan membuat seolah-olah objek itu bercermin atau saling berkebalikan. Kita pilih garis titik cerminnya itu kita pilih di sini teman-teman ya, di tengah-tengah dari bentang jembatannya. Karena jembatannya balok girdernya tengah-tengahnya ada di sini ya. Ini teman-teman bisa cari sendiri titik midpointnya ada di mana. Kita klik di sini. Lalu kita arahkan kursor kita ke atas atau ke bawah juga bisa. Tapi lebih mudah ke atas ya teman-teman. Kita arahkan kursor kita ke atas, lalu kita klik kiri lagi. Lalu di sini ada pilihan yes or no. Kita pilih yang no. Karena kalau kita pilih yes, nanti objek yang sebelumnya yang akan kita cerminkan akan menghilang dan diganti oleh objek yang baru yang sudah dicerminkan. Nah, ini jadi sudah terpasang nih abutment kita. Ada dua abutment di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan menggambar objek yang lain, yaitu kita gambar objek Strauss pile, teman-teman. Strauss pile ini adalah salah satu jenis fondasi dalam untuk bangunan-bangunan berat, bangunan-bangunan besar. Nah, Strauss pile ini spesifikasinya berdiameter 30 cm atau 300 mm. Caranya adalah kita aktifkan lagi layarnya, kita pilih layer properties, lalu kita pilih yang Strauss pile. Lalu kita pilih checklist. Lalu warnanya kita bisa ubah, teman-teman. Bisa warna, mungkin sekarang warnanya kita bedakan jadi warna merah muda ya. Warna merah muda, lalu oke, lalu kita close. Lalu selanjutnya kita akan menggambar dulu dengan diameternya 30 cm. Kita pilih circle yang ada di pojok kiri atas, tool circle, lalu kita pilih center dan diameter. Jadi kita akan menggambar di sebuah lingkaran dengan diameter tertentu. Karena data yang kita dapatkan tadi, diameter Strauss pile-nya itu 30 cm. Lalu kita pilih center diameter, kita klik kiri. Lalu kita arahkan kursor kita bebas kemana aja. Misalnya ke pojok sini ya, sebelah kiri. Lalu kita tarik kursor kita, lalu kita masukkan 300 mm. Lalu enter. Oke. Untuk Strauss pile-nya sendiri ini memiliki jarak 1200 jarak vertikalnya, dan jarak horizontalnya itu jarak horizontalnya ini 300 mm. Jadi kita select Strauss pile, kita select, lalu kita copy Strauss pile-nya, lalu kita pilih titik kopinya itu di tengah-tengah, teman-teman. Di tengah-tengah, lalu kita klik kiri, kita arahkan dia, kursornya kita arahkan ke bawah. Lalu kita ketik 1200. Karena jarak vertikalnya itu 1200. Lalu enter. Jadi dia akan mengcopy objeknya sejauh 1200. Kalau sudah, kita enter lagi, kita escape, sehingga kita keluar dari fitur copy. Lalu berikutnya kita menggunakan fitur move untuk supaya si Strauss pile-nya ini berjarak horizontal 300 mm. Kita copy lagi. Kita select, kita pilih move ya. Sekarang kita move aja. Lalu kita pilih titik tengahnya ini di tengah Strauss pile yang kedua. Lalu kita arahkan dia Strauss pile ini ke arah kiri atau ke kanan juga boleh.
Tapi sekarang kita pilih kiri dulu aja. Kita arahkan ke kiri sejauh 300 mm. Seperti ini teman-teman. Nah, hal ini kita lakukan sebanyak 1, 2, 3. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 strauss pile yang akan kita buat. Nah, ini baru 2, teman-teman. Sebenarnya gampang, kita copy lagi aja. Kita copy keduanya ini. Lalu kita select, lalu kita pilih copy. Lalu kita pilih titik tengah dari strauss pile yang atas. Lalu kita arahkan kursor kita ke bawah. Kita masukkan angkanya sekarang 2400. Lalu enter. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita lakukan terus aja, teman-teman, sampai kita dapat ada 9 strauss pile. Kita select lagi yang bawah, lalu kita copy, kita arahkan kursor kita ke tengah, lalu kita arahkan kursor kita ke bawah lagi, lalu kita masukkan 2400, lalu enter. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini belum, kita copy lagi, kita masukkan jaraknya itu 2400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satu lagi, teman-teman. Kalau satu lagi, tinggal kita select satu aja. Kita select satu, lalu kita copy lagi sejauh 2400. Lalu enter. Nah, ini sudah ada 9 strauss pile yang nanti bisa kita pasang. Ini untuk abutmen sebelah kanan ya, teman-teman. Ini untuk abutmen sebelah kanan. Kita select aja strauss pile-nya, kita jadikan grup, teman-teman. Kita select semua strauss pile, lalu kita klik grup di sini. Lalu kita copy, lalu kita select aja, lalu kita klik move. Kita move strauss pile-nya ini di titik tengahnya, boleh titik tengahnya sini ya. Lalu kita arahkan strauss pile kita yang sedang kita move ini ke sini aja, teman-teman, ke pojok atau ke titik tengah ini, teman-teman. Nah, ke garis tengah yang ini, yang endpoint ini, atau tulisan endpoint ya, atau garis kedua dari abutmennya. Lalu kita klik di situ. Nah, ini masih belum simetris ya, kanan dan kirinya. Tinggal kita select, lalu kita move lagi sejauh, kita move ke bawah sejauh 700 mm. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Kurang lebih nanti strauss pile-nya ada di abutmen ya, tepat di bawah abutmen. Jadi ini ilustrasinya nanti akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memasang strauss pile yang sebelah kiri. Caranya tinggal kita mirror aja, seperti tadi kita melakukan mirror pada abutmen. Kita select strauss pile kita yang masih dalam bentuk grup, lalu kita pilih mirror, atau kita masukkan perintah mirror, lalu enter. Lalu untuk titik mirrornya kita pilih di tengah-tengah sini, atau di tengah-tengah dari bentang jembatan. Lalu kita arahkan kursor kita ke atas, lalu kita klik kiri lagi. Sudah itu kita klik no, kita pilih no. Jadi nanti abutmen strauss pile kita jadi ada 2. Kalau kita pilih yes, nanti yang pertama
gambar strauss-pel yang pertama akan terhapus, digantikan dengan gambar strauss-pel yang kedua. Lalu berikutnya kita akan menggambar plat injak, teman-teman. Kita akan menggambar plat injak. Plat injak ini berukuran 3 meter kali 11 meter, sesuai dengan panjang atau bentang jembatan. Sesuai dengan lebar jembatannya. Jadi lebar jembatannya ini tadi 11 meter ya. Jadi kita pilih, kita masuk ke layer properties lagi, lalu kita pilih plat injak. Kita pilih plat injak. Lalu kita pilih, kita checklist, lalu kita close lagi. Nah, selanjutnya kita pilih polyline. Nah, ini kita pilih di sembarang tempat aja, misalkan kita pilih di sini. Tadi lebarnya itu sejauh 3 meter. Kita pilih 3000 mm. Lalu kita dengan lebar jembatannya itu 11.000 mm atau 11 meter. Seperti ini. Lalu ke kiri 3000, lalu ke atas 11.000. 11.000. Lalu enter. Nah, seperti ini teman-teman. Plat injaknya sudah terlihat. Nah, plat injak ini kita kasih notasi aja supaya bisa membedakan dengan elemen bangunan yang lainnya. Kita pilih atau kita ketik di komen. Ini komennya itu adalah hatch. Lalu enter. Nah, hatch yang kita pilih sebenarnya ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting untuk memilih hatch-nya, tapi biasanya kita pilih yang hatch A ini, ANSI 35. Jadi ini hanya sebagai arsir untuk membedakan objek plat injak kita dengan objek elemen bangunan yang lain. Nah, ini kelihatannya masih putih ya teman-teman, harusnya dia bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti yang ada di contoh ANSI 35 ini. Nah, ini cara kita supaya garisnya itu kelihatan. Ini kita perbesar aja scale-nya, yaitu di sini. Di tulisan hatch pattern scale. Hatch pattern scale ini kita perbesar jadi 10 misalkan. Kalau masih kurang besar, kita perbesar lagi sampai 100 misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan enter. Jadi ini tadi fungsinya itu menggunakan hatch ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ada yang tertinggal tadi, fungsinya itu ada di hatch, HATCH, lalu tekan enter. Nah, ini kita pilih yang ANSI 35. Lalu kita select keseluruhan dari plat injaknya, kita select. Lalu kita move sesuai dengan lokasi tempat kita akan memasang plat injaknya. Kita klik move, lalu kita klik kanan, kita klik kiri, sorry, di titik pojok kanan atas, sebelah sini. Lalu kita klik di ujung abutmen, teman-teman. Karena nanti plat injak ini akan menghubungkan antara balok girder dengan jalan atau aspal dari jalannya atau main roadnya. Kita select lagi, kita klik move, lalu kita pilih pojok kanan atas ini. Lalu kita pilih di sebelah sini ya teman-teman, karena dia nanti akan menghubungkan antara balok girder yang warna hijau dengan jalan yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Itu fungsi dari plat injak. Kita select lagi, lalu kita mirror lagi aja seperti tadi. Jadi karena ini simetris kanan dan kiri,
bisa kita mirror. Kita mirror menggunakan fitur mirror, atau mungkin kita bisa ketik di komen mirror, lalu enter. Lalu kita klik di titik tengahnya, kita klik di titik tengah dari bentang jembatan girdernya. Lalu kita arahkan dia ke kanan, ke atas, sorry. Kita arahkan dia ke atas, lalu kita klik kiri lagi. Lalu kita pilih no. Nah, jadi plat injaknya sudah ada 2 di kanan dan kiri. Jadi untuk detailnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan kita akan menggambar elemen berikutnya, teman-teman. Yaitu kita akan menggambar elemen ini, pipa outlet. Biasanya pipa outlet ini nanti digunakan untuk jalur keluarnya air, misalkan yang ada di badan jalan atau mungkin di timbunan jalan. Jadi timbunannya itu tidak terendam air atau jalannya itu tidak terendam air. Pipa outlet ini diameternya 152 mm, dengan panjang pipa outlet itu 1600. Jadi kita pilih layernya pipa outlet. Kalau belum ada layer pipanya, kita bisa pilih new layer. Lalu kita masukkan nama pipa outlet. Lalu enter. Lalu kita aktifkan statusnya jadi aktif. Pastikan tanda checklistnya di sini sudah aktif. Lalu kita close. Seperti ini, teman-teman. Lalu kita akan membuat lingkaran lagi dengan diameter 152. Kita pilih circle. Lalu kita pilih center diameter. Lalu kita arahkan kursor kita di sembarang tempat, bebas. Lalu kita klik kiri, lalu masukkan angka diameternya, yaitu 152 mm. Lalu tekan enter. Lalu untuk menggambar panjang dari pipanya, itu 1,6 meter ya, 1600 meter, 1600 mm, sorry. Itu kita klik polyline, lalu kita klik di salah satu titik yang ada di pipa outletnya, kanan atau kiri bebas. Kalau saya pilih dari kiri aja, kita klik kiri di sini, lalu kita arahkan ke bawah, yaitu sejauh 1600 mm. Lalu kita enter. Kita arahkan kursor kita ke kanan, lalu kita ketik lagi 152, sesuai dengan diameter dari pipa outletnya. Enter, lalu kita arahkan ke atas, kita masukkan panjangnya itu 1600 mm. Tekan enter, lalu enter lagi. Nah, ini pipa outlet sudah terlihat bentuknya. Kita jadikan grup agar jadi satu kesatuan. Kita select, lalu kita pilih grup agar jadi satu kesatuan. Jadi dia tidak akan terpisah dan mudah untuk dipasang. Untuk pemasangan pipa outlet sendiri ini sebenarnya biasanya ada di badan timbunan jalan dan ada di badan balok girdernya, ada di jalannya, ada di jembatannya biasanya. Supaya nanti air dari badan jalan tidak tergenang di atas aspal dan tidak menyerap di tanah timbunannya. Ini kita select, lalu kita move. Nah, ini kita move aja bagian tengah sini ya. Kita move tengah sini, lalu kita move ke tengah-tengah dari plat injaknya, teman-teman. Soalnya biasanya plat injak ini bawahnya tanah timbunan, jadi kita pasang pipa outlet. Lalu kita move pipa outlet ini sedalam biasanya itu 1 meter. Kita masukkan 1 meter, lalu kita tekan enter. Nah, jadi seperti ini, teman-teman.
Lalu kita mirror saja, karena pipa outletnya ada di kanan dan kiri, atas dan bawah, bisa kita mirror, teman-teman. Kita klik mirror, lalu kita mirror yang sebelah, yang titik tengah dari panjang abutmennya, panjang girdernya, sorry. Ini kita klik, kita ke atas, kita mirror, arahkan kursor kita ke atas, lalu tekan no. Jadi dia ada 2. Selanjutnya kita select lagi, pipa outletnya, lalu kita tekan mirror lagi, atau kita aktifkan perintah mirror, lalu enter. Lalu kita arahkan kursor kita ke tengah-tengah dari plat injaknya, teman-teman. Karena plat injak ini kan tepat ada di samping ya, di samping dari jembatan kita. Nah, tengah-tengahnya ini nanti sejajar dengan titik tengah dari jembatannya. Kita klik di situ sebagai titik pencerminan atau titik mirrornya. Kita arahkan dia ke kanan atau ke kiri, sama aja. Lalu kita klik kiri lagi. Setelah itu kita klik no di command line. Jadi seolah-olah ya nanti hasilnya mirror dari pipa outletnya ada 2, di kanan dan kiri, atas dan bawah. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan memasang atau menggambar dari ini, teman-teman. Ini adalah dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah ini berukuran lebar 1000 mm, panjangnya 2000 mm atau 2 meter, dengan ada sedikit lekukan di sini. Ini diameter jari-jarinya itu 400 mm. Caranya adalah kita aktifkan lagi layer propertiesnya, kita pilih, oh belum ada ya dinding penahan tanah. Kita aktifkan dulu. Kita buat dulu layer dinding penahan tanah. Lalu enter. Kita aktifkan, lalu kita pilih warna yang berbeda, misalkan warna biru. Lalu kita checklist layer dinding penahan tanahnya. Lalu berikutnya kita pilih polyline. Kita klik di sembarang tempat, misalnya di sini. Lalu kita arahkan kursor kita ke atas jauh 2000 atau 2 meter. Kita arahkan dia ke kiri, ke kanan sejauh 1000. Ke bawah sejauh 2000 lagi. Lalu ke kiri sejauh 1000 lagi. Seperti ini. Jadi kita buat gambar kotak dulu aja. Lalu kita tekan enter. Nah, karena bentuk dari dinding penahan tanahnya ada sedikit lengkung di pojok kiri atau kanannya, kita bisa membuat lengkung juga melalui polyline ini. Kita tinggal mengaktifkan perintah fillet. Jadi fillet ini berfungsi untuk membuat garis lengkung dari sebuah sudut yang sudah ada. Kita pilih fillet. Lalu kita pilih radius, atau kita tekan R sebagai radius. Nah, kita klik aja di tengah-tengah dari sudut yang mau kita bikin radiusnya berapa. Kita masukkan radiusnya 400 ya tadi. Enter. Kalau sudah, kita pilih 2 garis yang ingin kita ubah jadi lengkung. Karena kita ingin mengubah pojok kanan atas, berarti kita pilih garis atas dan garis kanan. Jadi seperti ini. Dengan diameter tadi adalah 400. Kita kasih arsir ya, teman-teman. Arsirnya ini arsir batu kali. Kita pilih hatch. Lalu kita pilih arsir yang
batu kali. Batu kali itu arsipnya namanya gravel. Kita cari aja gravel di sini, lalu kita klik. Kalau misalkan masih terlalu kecil, bisa kita perbesar seperti tadi, misalkan 20 atau 30 di line scale-nya. Lalu kita tekan enter. Nah, dia akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini karena heads dan garisnya masih terpisah, kita jadikan satu aja. Kita select semuanya, lalu kita pilih grup. Lalu kita move, kita pindahkan dinding penahan tanah ini sesuai dengan lokasi tempat kita memasang dinding penahan tanahnya. Sebenarnya nanti ini belakangan sih, karena jadi kita akan memasang pedestrian dulu. Lalu berikutnya kita keep dulu aja bagian dari dinding penahan tanahnya. Selanjutnya kita akan menggambar wing wall, teman-teman. Wing wall ini berfungsi untuk menutup bagian abutmen, bagian belakang abutmen. Jadi kita tutup bagian belakang abutmennya sesuai dengan lokasi atau lebar dari abutmen atau plat injaknya juga. Ini kita keep dulu aja ya yang dinding penahan tanah ini, karena nanti dipasangnya agak belakangan. Lalu kita pilih layer properties lagi, lalu kita pilih ya apa yang mau kita gambar? Oh ya, wing wall. Sorry. Kita pilih wing wall, kita aktifkan wing wall, kita checklist, lalu kita pilih warna wing wall-nya, misalkan warna orange, lalu enter, lalu close. Wing wall-nya ini mempunyai panjangnya itu sekitar 2750 atau 2,75 meter, dan tebalnya itu 300 mm atau 30 cm. Kita pilih polyline lagi, lalu kita klik di sembarang tempat, lalu kita masukkan 2750. Kita arahkan ke kanan, lalu enter. Lalu kita arahkan kursor kita ke atas, kita masukkan 300. Lalu enter. Kita arahkan kursor kita ke kiri, kita masukkan dimensinya 2750 mm. Kita arahkan kursor ke bawah, kita masukkan 300 mm. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini untuk wing wall-nya. Untuk wing wall-nya ini kita arahkan dia, kita pasang dia tepat di belakang dari abutmennya. Jadi dia seolah-olah menutup abutmennya, sisi kiri dan kanan abutmen. Kita select, lalu kita move. Kita tempatkan di ujung abutmen. Jadi nanti wing wall-nya itu memang akan menempel tepat di belakang abutmen. Seperti ini. Dan wing wall-nya nanti di atasnya ada plat injak yang menghubungkan girder baja dengan jalan yang ada di kiri dan kanannya. Karena ini wing wall ada di setiap abutmen, di setiap sisi abutmen, kita mirror saja lagi. Kita mirror ke atas seperti ini, kita pilih no, lalu kita pilih yang kita mirror ke bawah juga. Jadi seperti kita melakukan mirror pada pipa outlet tadi. Kita pilih mirror, kita geser atau kita geser kursor kita ke kanan, lalu kita pilih no, seperti ini. Jadi wing wall-nya ada di setiap sisi atau belakang abutmen, seperti itu. Oke, sebentar ya.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan plotting dulu aja teman-teman ya, karena waktunya ini agak udah sedikit mepet ya dengan waktu selesai. Jadi kita akan belajar melakukan plotting teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau belum punya kop gambarnya, nah ini akan saya kirimkan. Untuk kop gambarnya udah ada belum ya dari Creative Station dikirimkan ke peserta? Iya, Bisma. Sudah kok, sudah dikirim. Oh, Tapi sudah nanti ya. akan diterima ketika mereka akan ngambil case study. Oke. Jadi mungkin saya ajarkan sedikit cara plotting ya, cara plotting yang baik dan cukup efisien. Jadi caranya adalah kita buka dulu tadi kop gambar kita. Nah, ini kop gambar sudah diberikan dari Creative Station. Ini kita copy aja ya. Kita select gambarnya, gambar kopnya kita select, lalu kita tekan Ctrl C, Ctrl C, kayak copy paste biasa yang ada di keyboard. Lalu kita paste, kita paste di sini teman-teman, di layout. Jadi kalau di AutoCAD itu ada model, ada layout 1, ada layout 2. Jadi layout itu biasanya berfungsi untuk melakukan plotting, biasanya digunakan. Jadi agar lebih cepat dan mudah melakukan plotting. Lalu kita paste di sini teman-teman. Kita paste di sini. Nah, jadi akan seperti ini teman-teman. Lalu berikutnya ini kita bisa melakukan plotting secara cepat. Caranya kita tekan plot, lalu enter. Lalu kita masukkan, kita setting dulu format dari plottingnya. Yang pertama kita setting adalah ini, format dari output dari AutoCAD ke file apa, misalkan ke Adobe atau bisa ke DWG, DWG ke PDF atau DWG ke JPEG atau PNG. Nah ini biasanya kalau plotting kita lakukan DWG to PDF ya. Jadi nanti outputnya kita masuk ke format DWG PDF. Lalu jenis kertasnya kita pilih yang ISO full bleed aja teman-teman, ISO full bleed A3. Nah, ISO full bleed A3 ini ada dua ya, ada 420 kali sekian dan yang portrait dan yang landscape. Kita pilih yang landscape teman-teman. Jadi dia landscape bentuknya ya, ukuran A3 landscape. Lalu kita pilih what to plot ini kita pilih yang window ya teman-teman. Kita pilih window, lalu kita select keseluruhan kop gambar kita. Kita select keseluruhan gambar kita, lalu kita klik lagi di pojok kiri dan kanannya. Lalu kita checklist center plot. Seperti ini teman-teman. Kita pilih center plot. Lalu kita pilih scale-nya 1:1 aja. Karena scale ini nanti akan di setting di viewport-nya. Nanti akan kita ilustrasikan sedikit. Ini kita setting dulu formatnya aja. Lalu kita pilih yang monochrome. Karena nanti outputnya biasanya kalau gambar shop drawing itu hanya hitam dan putih. Jadi agak lebih mudah dalam membaca. Lalu kita tekan OK. Kita apply dulu, apply to layout ya. Kita apply to layout, lalu kita cancel dulu aja. Jangan OK dulu ya teman-teman, kita cancel dulu aja. Nah, jadi ini adalah bidang yang akan kita plot. Nah, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, di sini ada garis apa gitu ya, di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini namanya viewport teman-teman. Jadi viewport ini yang menghubungkan layout dengan model teman-teman. Jadi tadi ada model tempat kita menggambar, sementara layout tempat kita melakukan plotting.
Kalau teman-teman klik kiri 2 kali di viewport ini, dia akan seperti jendela yang akan terhubung langsung ke viewport atau ke model yang tadi tempat kita menggambar. Lalu kalau kita sudah terhubung seperti ini, kita tinggal cari aja gambar kita ada di mana sih tadi. Nah, gambar kita kan ada di sini ya, kita zoom aja sebenarnya. Kita cari titik nolnya dari koordinat 0 dari AutoCAD-nya. Seperti ini. Jadi kita bisa zoom in, kita bisa zoom out. Atau kita bisa atur skalanya, teman-teman. Skalanya bisa kita atur ya. Nah, di sini ada di pojok kanan bawah, di sini ada scale of select viewport. Jadi kita akan melakukan setting skala pada viewport yang akan kita plot. Kita klik kiri, lalu kita pilih aja skala yang biasa atau bisa digunakan untuk plotting gambar side plan. Bisa 1:100, bisa 1:200. Kalau mungkin pilihan teman-teman nggak ada di sini, bisa custom, lalu bisa add, kita masukkan lagi skala yang baru, misalkan 1:200 ya. 1:200, paper unitsnya 1, lalu drawing unitsnya itu 200. Lalu oke. Lalu oke lagi. Lalu kita ubah jadi 1:200. Nah, dia akan jadi lebih besar lagi. Jadi seperti itu cara untuk plotting, teman-teman. Kita pilih 1:100 aja ya, biar agak terlihat ya, 1:100. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita udah tahu nih skala dari plotting kita. Nah, kalau kita udah tahu skala dari plotting kita bisa menambahkan dimensi dan teks atau header pada gambar kita di model tadi. Ini kita masuk lagi ke model, lalu kita perbaiki dimensinya. Kalau tadi misalnya dimensinya terlalu kecil ya, ini bisa kita perbesar, teman-teman, secara otomatis. Caranya tinggal kita select aja, kita ubah dulu skala gambar di model sehingga sesuai dengan skala gambar di layout. Kalau tadi kan skala gambar di layout kita 1:100. Kita ubah dulu ke 1:100. Lalu kita select dimensi yang tadi kita udah buat, yang tadi masih kecil ya, nggak kelihatan. Seperti ini kita select dulu. Lalu kita klik kanan, lalu properties. Kita pilih properties. Di properties ini kita akan setting ukuran atau skala dari dimensi kita tadi. Karena dimensi kita tadi belum ada skalanya, skala gambarnya belum ada, sekarang kita akan setting skalanya, yaitu ada di sebelah, nah sini teman-teman. Di bawahnya general, ini ada tulisan MIS. MIS ini adalah format dari jenis dimension yang kita gunakan. Karena di sini skalanya 1:1, kita ubah jadi skalanya 1:100. Kita klik aja di sini. Kita klik, lalu kita add. Kita masukkan 1:100, sehingga skala pada model dan skala pada dimension tadi sesuai dengan skala pada layout ketika kita melakukan plotting. Lalu kita klik lagi, oke. Nah, dia akan otomatis membesar, teman-teman, ukuran dari dimensinya. Karena skala di model dengan skala di plotting sudah sama atau sesuai. Jadi itu fungsinya gambar menggunakan format anotatif. Nah, ini tinggal kita, ini aja teman-teman ya. Tinggal kita rapikan aja sebenarnya. Tinggal kita tarik ya. Tinggal kita tarik supaya ukuran dari dimensinya ini terlihat. Nah, gitu teman-teman. Lalu mungkin kalau mau menambahkan dimensi yang lain,
bisa tekan dimensi, lalu kita tekan dari panjang panjang bentang girdernya juga bisa seperti ini. Jadi nggak usah kita setting lagi teman-teman, jadi langsung otomatis seperti ini. Ini cara memberi dimensi yang cukup cepat dan mudah ya teman-teman. Nah, misalkan dimensinya sudah teratur, misalkan kita mau kasih header. Kalau header juga kita harus setting lagi, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan ya udah mepet juga waktunya sesi ini, jadi kita bisa melakukan plotting teman-teman. Jadi plotting di sini kalau misalkan tadi skalanya 1:100, kalau kita ubah ke 1:, yang lain misalkan 1:50, nanti dimensinya akan hilang teman-teman. Notasi dimensionnya akan hilang karena skala di layout dan skala di model itu jadi nggak sama. Jadi kita harus menyamakan dulu skala di layout itu berapa, baru kita kasih dimensinya. Seperti itu. Jadi harus sama seperti itu teman-teman. Terus sudah itu tinggal kita lakukan plotting teman-teman. Jangan lupa isi judul gambar misalkan. Judul gambarnya kita isi side plan jembatan. Dan jembatan girder. Skalanya tadi 1:100. Skala 1:100. Nah, ini untuk data yang lain bisa teman-teman isi sendiri ya. Ini biasanya format dari engineering ya. Jadi mungkin beda-beda tiap proyek. Kalau sudah, sini sudah clear, lalu kita lakukan plotting. Kita ketik lagi plot, lalu kita enter. Lalu kita pilih continue to single plot. Nah, ini sesuai dengan format yang tadi ya, teman-teman. Lalu kita pilih OK. Lalu kita pilih tempat kita menyimpan folder atau file kita. Misalkan di desktop ya, misalkan desktop. Kita simpan di desktop. Lalu kita tekan, kita kasih nama misalkan side plan jembatan girder. Lalu kita pilih save. Nah, dia akan otomatis tersave seperti ini teman-teman, karena dalam bentuk PDF. Jadi setelah dilakukan plotting, ini bisa langsung di print atau digunakan sebagai gambar usulan ke tahap proses berikutnya teman-teman. Mungkin untuk sesi kali ini seperti itu aja teman-teman, bisa dilanjut mungkin untuk sesi berikutnya dengan materi yang kita bisa melanjutkan materi ini juga. Mungkin untuk kali ini saya serahkan lagi ke Creative Station. Oke, terima Gimana, kasih Creative banyak Station? Kak Bima. Oke. Ya, jadi